kasih Tuhan, menurut kehendak-Mu, jadilah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi kami semua yang boleh mendengarkan, sehingga kami semua sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Asyir nggak usah ke sana. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Ya, luar biasa. Kita buka dari Mazmur 139. Kita berpacu dengan waktu ini. Ya. 139. Sebenarnya saya hanya mau bagi ayat 14, tapi marilah kita baca dari ayat 1 sampai 14. Sudah dapat semuanya? Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya. Jadi doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Berarti semuanya Tuhan tahu. Ya. Saya akan bacakan secara cepat untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Puji nama Tuhan. Ayat 14 ini saudara, ini yang akan kita bahas, walaupun nanti ada ayat-ayat yang lain. Tapi saya rindu ini kita boleh renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang Kau buat. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, yang menjadi bahan perenungan, bahan pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. Seberapa di antara kita yang sudah menyadari bahwa kejadian kita begitu dahsyat dan ajaib? Anak kembar sekalipun tetap ada bedanya. Apalagi kita ya, pada pagi hari ini kita punya sesuatu yang unik di dalam pribadi kita masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita tidak ada duanya. Jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena diri kita ini spesial, unik. Saya dulu pernah katakan langka. Ya. Jadi pada pagi hari ini yang menjadi bahan perenungan bagi kita. Tadi saya sudah baca dari ayat 1 itu. Semua Tuhan tahu. Ya, semua Tuhan tahu. Kenapa? Kok bisa? Yang menciptakan kita siapa dulu? Tuhan. Tapi kenapa kita sering berkamuflas? Kita sok tahu. Kita mau mengatur rencana-rencana, program-program kita ke depan. Padahal Tuhan yang tahu. Saudara, seberapa di antara kita mungkin kita buat rencana gagal. Saudara, Tuhan yang tahu akan masa depan kita. Seperti tadi penyerahan anak itu ya.
Serahkan masa depanmu yang penuh harapan. Itulah harapan seorang orang tua. Kami sebagai gembala majelis untuk semua jemaat ini. Pada pagi hari ini saudara, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, seberapa di antara kita bersyukur? Apakah pernah menyesali? Kenapa ku lahir kulit hitam? Kenapa ku lahir kulit putih? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Itu tandanya kita belum menyadari saudara. Kita belum menyadari bahwa kita ini yang spesial di hadapan Tuhan. Tidak ada duanya. Kita begitu berharga. Sekalipun mungkin manusia tidak menghargai kita, tidak menghormati kita. Sekalipun mungkin pasangan tidak menghormati pasangannya, tapi engkau begitu spesial bagi Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara, coba renungkan flashback ke belakang. Saya hari-hari ini merenungkan akan panggilan saya ketika mulai saya lahir. Saya seorang gadis desa. Bisa sampai di Bekasi, di dalam penggembalaan. Saya merenungkan saudara, ketika saya merenungkan air mata itu tumpah saudara. Tuhan, terima kasih jika aku masuk dalam rencanamu. Di dalam jalan-jalanmu Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Apakah kita sudah menyadari bahwa kelahiran kita begitu dahsyat? Wah, aku maunya harus punya mobil dulu Bu, baru saya menyadari. Aku maunya harus begini, harus begini, harus begini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin corona berapa tahun? Jika kita masih ada di titik ini, berarti Tuhan masih punya rencana. Apakah kita sudah masuk, hidup kita menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup ini saudara? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Saudara, kalau saudara belum masuk dalam menyadari, ada yang sudah tua juga belum menyadari saudara. Belum menyadari. Tahu saudara, kapan kita mulai menyadari? Ketika kita sudah lahir baru, masuk di dalam rencananya. Kalau belum sadar saudara sampai detik ini juga, mintalah kepada Tuhan. Kalau kita menyadari tentunya kita tidak bermain-main lagi dalam hidup ini. Kalau kita menyadari betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan kita. Corona begitu banyak orang meninggal, banyak orang mati saudara. Tapi kita masih ada sampai detik ini. Tentunya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya sekarang ini apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan pernah menyesali. Jangan pernah menyesali kenapa saya lahir di Indonesia, kenapa nggak di Amerika ya. Mungkin kalau di Amerika hidung saya mancung, ya kan. Nggak begini. Kenapa saya lahir di keluarga yang miskin? Kenapa saya lahir di keluarga yang begini dan begini? Saudara, ada dikatakan di Ayub, lebih bagus aku dulu nggak lahir. Lebih bagus aku seperti ini, seperti ini. Nah, kalau Tuhan izinkan kita lahir saudara, besar sampai saat ini. Coba berapa umur saudara dan saya? Ya, sudah berapa umurnya? Tanya diri sendiri. Berapa umur kita masing-masing? Apakah kita sudah menyadari? Makanya saya katakan tadi, belum tentu. Udah tua juga belum tentu saudara. Kalau kita menyadari saudara, gereja ini tidak muat lagi. Ada amin? Saya katakan tadi malam di pemuda seperti ini. Jangan pergi ke gereja kalau biar aku diberkati, biar aku ini. Saudara, kalau hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan, tidak perlu juga kita tanya kenapa enggak gereja. Dengan sendirinya kita akan melangkah ke rumah Tuhan kalau kita menyadari. Jadi tidak perlu kenapa tidak gereja, kemana saja. Itu pertanyaan yang sudah basi itu saudara. Dengan kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sebenarnya ke gereja itu nggak usah ditanya-tanya lagi. Palingan kalau sakit baru nggak ibadah, seperti Ibu Marbun pada pagi hari ini tidak ibadah karena memang sakit saudara. Jadi kalau kita masih bisa melangkah, itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, saya baru menyadari hidup saya saudara di usia 19 tahun. Ketika saya bertemu, ketika saya jatuh cinta dengan Tuhan. Oh ini toh
Dan usia 19 tahun sampai detik ini, saya terus melangkah dan melangkah. Saudara, kalau kita sudah menyadari akan kelahiran kita begitu dahsyat, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tapi banyak saudara yang belum menyadari walaupun sudah tua. Kalau kita sudah menyadari, pasti kita tidak akan bohong-bohong lagi, tipu-tipu lagi, melakukan berbagai kejahatan, melakukan berbagai hal-hal. Karena kita tahu, ternyata umurku ini tinggal sedikit lagi. Aku tidak tahu kapan Tuhan panggil aku. Akhirnya kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Seberapa yang baca GBA dari awal dimulai dengan semua hijau. Mulai muntaber. Mundur tanpa berita. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru sadar kita bahwa kita ternyata tidak menyadari toh, waktu kita banyak terbuang. Waktu kita banyak terbuang saudara, dengan hal-hal yang tidak penting. Tadi dikatakan di situ, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, dan seterusnya sampai di ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu yang saya katakan tadi. Saudara, ada orang yang maaf ya, yang sudah hamil, tahu nggak jadi, gugur. Saudara, jadi kalau kita ada sampai saat ini, betapa dahsyatnya. Apakah kita menyadari itu? Kalau kita menyadari saudara, tentunya kita tidak bermain-main lagi. Ada amin? Hari-hari ini begitu singkat. Baru minggu kemarin ketemu, udah minggu lagi. Ini aja sudah tanggal 14, udah pertengahan saudara. Waktu-waktu kita hari-hari ini. Adakah kita menyadari saudara? Kalau kita sudah menyadari saudara, kita tidak akan kompromi lagi dengan dunia ini. Ada amin? Kita akan terus berjuang. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Kita buka dulu Efesus 5 ayat 15. Bisa buka di layar. Efesus 5 ayat 15. Bisa dibuka Efesus 5? Atau yang sudah dapat boleh baca. Efesus 5 ayat 15. Saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lanjut. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana saudara yang dikasihi Tuhan, jam-jam doa kita akhir-akhir ini? Bagaimana saudara hari-hari ini pembacaan Alkitab kita? Itu yang saya katakan tadi. Ada yang sudah ketinggalan, kejar lagi. Bagaimana hari-hari ini ibadah kita? Saudara, kalau kita sudah benar-benar menyadari bahwa kita dahsyat dan begitu ajaib, tentunya kita dengan sendirinya pergi ke tempat ibadah. Masih banyak paradigma orang Kristen itu seperti ini. Ayo rajin ke gereja supaya diberkati. Ayo kita ke komsel supaya gini-gini. Saudara, sebenarnya itu hanya ungkapan rasa terima kasih kita. Makanya ada seperti ini, aku udah rajin ibadah, aku udah rajin gereja, kok hidupku seperti ini ya. Motivasi itu saudara, Tuhan mau hidup kita ini semuanya di dalam Tuhan. Ya, makanya dikatakan tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagi orang yang bisa menggunakan hari-hari saudara, hari-hari itu akan dia manage. Pagi-pagi, hari apa itu saudara? Saya telepon satu orang 2 jam. Ya, dari kampung, di sini, ada sharing, konseling. Seperti itu saudara. Hari-hari itu begitu.
Saudara, tadi malam saya katakan dan saya berdoa untuk semua pemuda yang hadir tadi malam. Kita ini sebenarnya magnet berkat, saudara. Kalau kita sudah hidup di dalam kehendak Tuhan, percaya nggak percaya, itu yang pernah saya katakan. Ketika kita lewat, orang kok bisa, kok Tuhan gerakkan saya ya, kok Tuhan gerakkan si A, si B. Tahu magnet kan? Ketika di magnet itu, semua ditarik. Saya berkatakan, Tuhan, saya ini adalah magnet berkat. Kemana saya berkat itu yang mengikuti kita, saudara. Berkat itu yang mengikuti kita. Saya sudah katakan, di tahlilan orang berkatin. Di ibadah penghiburan ada yang memberkati. Itu namanya kita magnet ketika kita melangkah. Saya ada kesaksian dan ini kisah nyata dari seorang ibu, saudara. Waktu itu mereka pulang gereja dan gerejanya di mall. Dan jemaatnya besar, saudara. 28.000 kalau nggak salah dia cerita. Tapi namanya kita hamba Tuhan, anak Tuhan, nggak selamanya juga kantong itu berisi, saudara. Dia ke gereja sama anak gadisnya. Terus, Mami makan. Terus pas dicek saldo 100.000. Makan di mall itu nggak dapat, saudara. Tapi mamanya ngomong begini, kita kan sudah selesai ibadah, nak. Kita duduk dulu di situ yuk. Di lobi-lobi seperti itu. Ini bicara magnet berkat ya. Kita duduk di situ. Di situ ada opa-opa duduk. Opa itu duduk di situ. Rupanya opa ini juga baru selesai ibadah. Opa ini sedang berdoa rupanya. Siapa yang duduk di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya dan kasih senyuman buat saya akan berkati. Jadi si opa ini lagi pegang berkat, tapi dia, siapalah yang saya berkati? Kira-kira seperti itulah cerita ibu ini. Terus keluarlah ibu ini sama bapak ini, nggak kenal sama opa ini. Bilang, misi opa, duduk. Misi opa, duduk. Tuhan langsung, kamu dari mana? Dari ibadah opa. Oh iya. Terus tahu, si opa ini Tuhan gerakkan, jumlahnya juga fantastis. Kasih, ini untuk kamu. Dan untuk emaknya itu jutaan, saudara. Dia bilang, anaknya ini melihat mukjizat. Nak, kita duduk dulu di situ. Saudara, siapa yang nyangka bisa senyum di situ? Makanya dibilang senyum itu ibadah ya. Bisa terjadi, saudara. Jadi perkatakan, saya dengar kata itu, saya berkatakan gini, berarti gue juga magnet berkat dong, kan anak Tuhan. Ya, kita ini anak-anak raja, saudara. Saya berkatakan, awalnya sih gini, masa iya sih gitu. Ternyata saudara, itu kisah nyata juga. Ketika kita lewat, makanya dikatakan hidup kita ini benar-benar seperti tadi. Hidupku adalah penyembahan. Jadi itu yang Tuhan mau, kita melangkah, ada aja saudara. Tadi malam saya katakan di pemuda, kalau kau hidup dari gajimu, itu memang gajimu, memang upahmu. Tapi kalau ada berkat di luar daripada itu, itulah benar-benar berkat yang tidak kita duga, saudara. Dan luar biasa, saudara, cara Tuhan. Hari-hari ini kita, saudara, gaji kita berapa sih? Tanggal 5 udah koma. Syukur-syukur sampai tanggal 5. Gajian tanggal 3 bulan. Tanggal 1 total udah koma. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Kalau kita sudah menyadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kejadian kita begitu dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ambil waktu, saudara, masuk dalam kamar, duduk. Tuhan, aku baru menyadari, Tuhan. Jangan-jangan selama ini gak sadar. Makanya mencoba dengan berbagai cara untuk cari uang. Akhirnya nol, nihil. Tapi kalau kita menyadari, ternyata hidup kita ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Percayalah, saudara, kemana kita melangkah, berkat itu akan mengikuti kita. Ada amin? Hidup aja. Ya, mau
Jadi tidak melihat profesi kita. Mungkin kita seorang tukang ojek, Grab, apa semua. Saudara, Tuhan akan kirimkan. Kemarin ada seorang bapak, kami rapat gitu. Terus ternyata sehari ada setorannya sekian. Akhirnya di dalam rapat ini pun dia udah pulang jam 3. Tapi dia bersaksi, pulang jam 8 dia dapat 800.000. Maksudnya gini, wow, gitu kan. Hari gini, tapi dia bisa dapat, saudara. Kenapa? Dia tetap ikutin rapat, kan rapat juga bukan apa, rapat mada gitu kan. Di situ, saudara, dia menjalankan apa yang harus dia lakukan. Terus sesudah itu, ternyata nggak kebetulan di sebelahnya duduk hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berkati dia juga. Kan ngobrol, kan ibadah itu, senyum itulah ibadah. Ngobrol, mau kemana Pak? Ya biasalah, memang harus ramah lah seorang supir gitu kan. Driver gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tadi itu. Banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Kalau kita sudah hidup di dalam maunya Tuhan. Ya, kalau kita sadar saudara, bahwa hidup kita ini benar-benar anugerah. Coba kita buka Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Boleh ditayangkan di layar Mazmur 104. Ini sering saya apakan ini. Apa dikatakan di situ? 1, 2, 3. Ayat 34. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara, orang mati tidak dapat memuji Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita, marilah, aku mau bernyanyi bagimu selama aku hidup, mau bermazmur bagimu selagi aku ada. Saudara, merinding saya kalau nyanyikan pujian ini, karena orang mati udah gak bisa lagi memuji Tuhan. Jadi kalau masih ada waktu kita untuk beribadah, makanya dengan apa kita balas segala kebaikan Tuhan selain memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya seperti ini saudara. Makanya saya katakan tadi, kalau kita datang di gereja supaya saya diberkati, bukan lagi seperti itu saudara. Walaupun berkat itu akan menjadi bagian kita, kalau hidup kita sudah menyadari bahwa kita benar-benar ciptaan yang begitu dahsyat, tidak ada duanya, yang unik, yang langka. Seharusnya kita benar-benar tidak lagi melewatkan hari-hari ibadah kita. Begitu sayangnya kalau kita lewatkan hari ibadah dalam sebulan, udahlah 1 kali bolong, 2 kali bolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari
Saudara, yang ketiga, yang pertama tadi, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Yang kedua, tetaplah hidup dalam pujian penyembahan. Yang ketiga, keberhargaan yang positif. Artinya, positif atau negatif? Apa artinya ini? Saya tetap katakan, keberhargaan yang positif mungkin agak sulit dimengerti, saudara. Tapi tahu, kalau kita menyadari bahwa kita benar-benar ciptaan yang paling mulia, maka kita akan menerima apa adanya diri kita. Ada amin? Hidung yang udah pesek, ya udah pesek aja lah. Iya kan? Hidung yang sudah mancung, ya udah, jangan lagi di apa. Kenapa seseorang itu sulam ini, saudara? Itu sebenarnya belum menerima, belum menyadari bahwa dia ciptaan yang paling mulia. Makanya saya katakan keberhargaan yang positif, yang luar biasa, bahwa kita menyadari. Ya, Pak John ini katanya waktu ketemu saya, karena dilihat memang saya syukur-syukur pakai lipstik, dan sampai detik ini saudara saya nggak ngerti. Kemarin aja ada yang menikah, Jen tolong dong pipi saya. Saudara, bukannya salah memoles wajah saudara, tapi jangan merombak. Masalahnya banyak sekarang yang merombak saudara. Ya, sehingga hidung yang udah bagus jadi kayak hidung Pinocchio, bisa. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak juga saudara, banyak ya yang tidak menerima keadaan itu. Itu yang saya katakan, itu negatif. Dia tidak menerima, dia tidak mensyukuri akan hidup itu, saudara. Ya. Tetap, kenapa dia begini? Bahkan ada dibikin pemutih lagi, saudara. Ya, pemutih wajah sehingga bisa ini. Waduh, hati-hati saudara. Yang hitam bisa jadi putih. Suntik apa tahu? Ada lagi sedot lemak. Ya udah, terima aja. Kalau memang mau diet sedikit, olahraga. Ya, minum air putih banyak-banyak. Makan buah. Yang seperti itulah yang positif yang kita lakukan, saudara. Nggak usah dipres-pres, sedot sana, sedot sini. Itu kita tidak mensyukuri. Ya kita tahan aja. Istilahnya makan seadanya, secukupnya seperti itu. Tapi ada juga, Bu, aku air putih aja jadi daging. Ya silakan. Gemuk itu berarti bukan sakit, saudara. Saya punya teman gemuk, tapi semua normal. Kolesterol normal. Aku bilang gua aja kurus-kurus begini. Kolesterol. Saudara. Ada juga asam urat gitu. Jadi penting kita sehat, saudara. Ya, yang penting kita sehat, itu saya katakan tadi. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini benar-benar sudah menyadari, saudara, tidak merombak, saudara. Capek kita, habis uang kita yang begitu-begitu. Mendingan sumbang ke penginjilan sana, banyak yang membutuhkan itu. Ya, bayangkan sulam alis, sulam bibir, apalah semua itu kan juta-jutaan. Wow, tidak bisa menerima. Dia tidak mengatakan gini, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Enggak, dia pasti enggak tahu ayat ini. Kalau dia tahu dia dahsyat dan ajaib, dia tidak merombak ciptaan Tuhan itu. Ada amin? Saudara, ini keras. Jangan sampai habis uangmu untuk hal yang seperti itu. Enggak salah untuk pakai apa, saudara. Tapi saya bilang jangan merombak. Itu tandanya kita enggak menerima, kita enggak mengatakan bersyukur kejadianku dahsyat dan ajaib. Terus kita rombak, saudara. Terus kita ini bahaya sekali, saudara. Makanya banyak juga itu yang meninggal ya, overdosis apa gimana seperti itu. Kita bersyukur pada pagi hari ini apapun keadaan kita. Jadi kita berharga, begitu mulia. Pak Gembala sering katakan itu. Ya saya 43 ya. Kita begitu berharga, bahkan menjadikan kita jadi biji matanya di Zakaria itu. Kalau kita benar mengatakan kejadianku dahsyat dan ajaib, tidak akan merombak. Saudara, kemarin kita ketemu dengan teman lama yang udah lama, 10 tahun kali ya. Lebih. Terus dia bilang begini, Pak John sama Bu Ida bukan tambah tua, tapi tambah awet muda. Haleluya gitu kan. Ya. Saudara, sebenarnya mungkin bukan masalah tua, ini rambut udah putih, saya juga udah mulai ini, saudara. Tapi tahu nggak? Aura itu nggak bisa dibohongin. Saudara, kita datang ya seperti ini aja, pakai lipstik aja, itu pun syukur kalau sempat saya. Tapi ketika ketemu, ini orang yang ngomong loh, luar biasa ini katanya.
Luar biasa kok bisa gitu. Tonjolkanlah aura inner beauty dari dalam. Ada sedikit warna, ada sedikit yang berbeda dari orang dunia ini. Mungkin orang gini, cantik semua. Dia semua pakai toko emas berjalan. Ini semua saudara. Tapi kita hampa. Pernah gak sih lihat orang seperti itu? Kayaknya gak jelas ini orang. Saudara. Tapi kita datang kadang seadanya. Saudara, saya bukan bikin pengakuan, tapi saya katakan, kok beda sama Pak John, kok malah begini ya? Karena dulu waktu ngurus anak saya, kan kurus gitu kan, namanya ini gitu. Sekarang ini kan anak udah gede-gede gitu, jadi lebih santai. Nah, terus pas kemarin juga kita sama orang majelis Bu Ning Pak Wid ke sana. Heran saya katanya, lihat majelis Philadelphia ini, kita juga datang gaya-gaya pakai sepatu cat gitu kan. Saudara. Jadi bukan perkara ini. Kalau saya katakan selalu inner beauty dari dalam, itu yang perlu kita pancarkan, saudara. Wah, kalau makeup mau berapa juta juga entar diam. Makanya ada orang gini, aduh, aku baru lihat aslinya baru dia bangun. Ya ampun, gitu kan. Ya ampun. Makanya seorang laki-laki pernah cerita sama saya datangi rumah pacar saya baru dia bangun, Bu. Ternyata sama, Bu. Auranya tetap, katanya. Oh, bagus. Mana tahu kan ketemu selalu makeup tebal-tebal, saudara. Ternyata pas coba dia datangin pagi-pagi baru bangun. Wah, kaget juga pacarnya nih. Ada apa gitu kan. Dia pengen lihat baru bangun, saudara. Kan itu aslinya masih ada iler, terus rambut masih ada kan. Ternyata saudara sama. Ya udah lanjutkan. Kan gitu kan. Lanjutkan, kalau nggak cocok, selama janur kuning belum berdiri, masih bisa diselesaikan. Iya kan? Jadi saudara, itulah yang penting. Ya, tadi saya katakan, begitu luar biasanya Tuhan melewatkan kita dari berbagai masalah, pencobaan. Kita masih ada sampai detik ini, saudara. Udah hampir-hampir mati waktu itu kan? Iya kan? Udah ada yang pulang kampung karena udah corona sudah gitu kan. Ada yang kita berapa versi itu kena 2 kali apa 3 kali itu. Aduh gitu. Tapi lewat, saudara. Disinilah kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dan yang keempat, saudara. Kalau kita sudah benar-benar menyadari, tentunya kita tidak perlu lagi pengakuan diri kita. Saya seperti ini, saya seperti itu. Tidak, saudara. Karena aku ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi gini, aku ini anak Tuhan gitu kan. Pernah seorang ibu ke poin saya. Nah begini nih. Jadi setiap saya datang, ada yang di komen sama dia. Saya bingungnya gini. Ternyata ibu ini kayaknya belum selesai dengan dirinya gitu, saudara. Ya, saya suka lihat orang seperti itu. Jadi begini. Saya bilang, aneh ini orang. Terus saya pikir gini, saya aja kali yang ini gitu. Terus ketemu lagi, bukan di sini ya, bukan di sini. Kayaknya ada sesuatu gitu. Ternyata ini orang bermasalah dengan dirinya sendiri, saudara. Makanya saya katakan, saya percaya kalau kita benar-benar dapat ayat ini, saudara, kita akan bilang ketika nanti ada kaca, kau berharga, gitu kan. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ya, tidak lagi yang menyesali kenapa sih aku seperti ini. Saudara, tadi saya katakan, ketika kita mulai menyadari dan terus belajar, aku ini magnet berkat Tuhan, kemanapun berkat mengikuti aku. Pokoknya aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalani, saudara, jalan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, makanya dikatakan, begitu dahsyatnya, luar biasanya hidup ini. Akhirnya di ayat 23-24 dia berani berkata seperti ini, saudara. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir dia katakan, selidikilah aku ya Allah. Karena Tuhan maha tahu, saudara. Kita lagi ngapain juga Tuhan tahu. Ya, saya dengar seorang hamba Tuhan, kadang manusia itu sok tahu gitu kan. Padahal 5 menit lagi pun tidak tahu apa yang terjadi. Berani gak kita berkata pada pagi hari ini, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku.
Mungkin kalau diselidiki masih bisa, tapi pas dibilang diuji, aduh jangan dulu Tuhan, takut saya. Saya nggak berani nyanyikan lagu ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah. Aduh, hati-hati saudara. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada pagi hari ini saudara, seberapa di antara kita yang belum menyadari bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Hari ini bertobat. Pertobatan yang sungguh. Engkau berharga, engkau unik, engkau begitu spesial di hadapan Tuhan. Dan ketika kita bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan bisa berdamai dengan siapa saja. Ada amin? Kita buka sebagai ayat penutup. Kemarin kita buka di Roma 15 ayat 5 sampai 7. Ya. Roma 15. Kita akan baca 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini apa dikatakan di situ? Rukun, satu hati, satu suara. Saudara, bahkan kita bisa menerima keadaan orang lain karena Tuhan juga sudah menerima kita. Kalau kita menyadari bahwa kejadian kita dahsyat dan begitu ajaib, dan kalau kita memang sudah sadar betul siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita ciptaan yang paling mulia, kita menghargai semua sesama kita. Kita bisa menerima sesama kita. Ya, kita bisa menerima semua ini saudara. Kenapa? Mari, kalau kita nggak bisa saling menerima saudara, nggak mungkin kita satu hati, satu suara memuliakan Tuhan. Tadi ayat 6, satu suara, satu hati. Bahkan di ayat 5-nya, rukun. Luar biasa ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah dari diri kita, dari rumah tangga kita. Rukun. Satu hati, satu suara memuliakan nama Tuhan. Ya, saya panggil ibu-ibu boleh maju ke depan. Kita akan naikkan. Ada berapa orang kemarin ibu-ibu yang latih?